Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat. Anak-anak, minggu lalu sudah kita pelajari tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita lihat dulu Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, nah itu terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Kalau kita lihat pembukaan, nah ini tidak boleh dirubah, Nana. Kalau ada pertanyaan, bolehkah Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah? Boleh, tetapi pembukaannya tidak boleh dirubah oleh siapapun. Nah, kalau kita lihat kenapa tidak boleh dirubah, karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut memuat hal-hal yang bersifat fundamental. Nah, kalau kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai kedudukan yang sangat penting karena berisi cita-cita dan tujuan negara Indonesia. Nah, kalau batang tubuhnya, nah kalau sebelum di amandemen, nah itu terdiri dari 16 bab, 37 pasal, ditambah 37 pasal, 49 ayat, ditambah 4 pasal aturan peralihan, ditambah 2 ayat aturan tambahan. Nah, Ibu ulangi, yang sebelum di amandemen terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, tambah 4 pasal aturan peralihan, ditambah 2 ayat aturan tambahan. Nah, kalau setelah di amandemen, nah itu terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 170 ayat, ditambah 3 pasal aturan peralihan, ditambah 2 ayat aturan tambahan. Nah, kalau kita lihat pasal-pasalnya ini, hendaknya ya kita juga memahami, menghayati, dan mengamalkan nantinya. Ya, makanya anak-anak pelajari pasal demi pasal. Setelah anak-anak pelajari pembukaan, pasal-pasalnya juga hendaknya anak-anak pelajari. Nah, kalau kita lihat seperti misalnya pasal 1 ayat 1, nah itu mengenai bentuk negara kita, yang bunyinya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, kalau kita lihat ayat 2-nya, nah itu mengenai kedaulatan. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, kalau kita lihat kedaulatan, nah itu artinya kekuasaan negara tertinggi. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan rakyat. Nah, kalau kita lihat kembali pasal 1 ayat 1, negara republik, nah ini merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Siapa yang memilih presiden? Rakyat yang memilih. Nah, itulah kedaulatan. Nah, Nana, lanjut kita lihat sekarang, yaitu yang nomor B, yaitu pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lihat yang pertama, hakikat pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, pokok pikiran tersebut menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, pokok pikiran mewujudkan cita-cita hukum
yang melandasi hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, kalau kita lihat hukum dasar, nah itu ada dua, yang tertulis contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Nah, lanjut kita lihat sekarang. Nomor A, pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan. Nah, disebut dengan pokok pikiran persatuan. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran pertama yaitu yang pertama, diterimanya aliran negara persatuan. Yang kedua, negara mengatasi segala macam paham golongan dan paham individualistis. Yang ketiga, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Yang keempat, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan dan individu. Nomor B sekarang, pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran kedua yaitu yang pertama kita lihat, menempatkan suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, hendak mewujudkan keadilan sosial yang didasarkan kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, penyelenggaraan negara dapat membentuk jalan serta aturan yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Lanjut sekarang pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan strip perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. Makna yang terkandung di dalamnya adalah 1. Sistem negara yang dibentuk adalah Undang-Undang Dasar harus berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, merupakan dasar politik negara. Lanjut nomor D sekarang, pokok pikiran keempat, yaitu negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna yang terkandung dalam pokok pikiran keempat yaitu nomor 1, mewujudkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti yang luhur. Yang kedua, takwa kepada Tuhan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Yaitu anak-anak, pokok-pokok pikiran itu ada 4. Pokok pikiran pertama sesuai dengan sila ketiga. Pokok pikiran kedua sesuai dengan sila kelima. Pokok pikiran ketiga sesuai dengan sila keempat. Pokok pikiran keempat sesuai dengan sila pertama dan kedua. Lanjut anak-anak, yang kedua kita lihat. Arti penting pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama kita lihat, pokok pikiran itu adalah pancaran dari nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, pokok pikiran itu meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pokok pikiran itu mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, menciptakan pokok-pokok pikiran ini dalam pasal-pasalnya.
Yang keempat, pokok pikiran itu adalah sumber hukum tertinggi di Indonesia. Sebagai sumber hukum tertinggi, maka pokok pikiran itu harus dijalankan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, seperti ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita lihat sekarang sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, mempertahankan kelestarian pokok pikiran itu, yaitu dengan cara nomor A, dijadikan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang nomor B, tidak merubahnya. Lanjut nomor 2 sekarang. Dengan cara mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan pokok pikiran itu menjadi kenyataan. Nah, jadi sikap positif terhadap pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mempertahankan serta mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, Nana, untuk pelajaran bab 2 cuma sekian materinya. Lagi sebentar Ibu kasih ulangan, anak-anak jawab yang baik. Anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi 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 Om.